Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron, salah satu CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat pemaparan tentang koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro tersebut mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Kita merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan murid-murid untuk mewujudkan kekuatan. Pengertian dari pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik serta tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan dari pembelajaran sosial dan emosional antara lain: 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi. Kemudian yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sedangkan tujuan dari capaian pembelajaran sosial dan emosional antara lain menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Kemudian meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, meningkatkan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Kemudian menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Untuk mengimplementasi kompetensi sosial dan emosional, yang pertama yaitu dengan pengajaran KSE secara implisit, yaitu murid secara khusus memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya. Yang kedua, integrasi KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Tujuan KSE diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, musik, seni, dan pendidikan. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Lingkungan belajar di seluruh sekolah dan kelas mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional, responsif secara budaya, dan berfokus pada upaya membangun hubungan dan komunitas. Penerapan PSE di kelas, salah satunya dengan cara PSE teknik rutin, terintegrasi dalam mata pelajaran dan protokol penerapan PSE dengan teknik rutin, terintegrasi dalam mata pelajaran dan protokol. Kemudian PSE rutin merupakan penerapan PSE yang terjadwal. Misalnya kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah seperti kegiatan membuat lingkaran pada pagi hari di mana
Masing-masing siswa menulis atau menyampaikan apa yang akan dicapai secara belajar pada hari tersebut. Kemudian PSE terintegrasi mata pelajaran dapat dilakukan di sela-sela penyampaian materi, misalnya dengan diskusi kasus atau diskusi penyelesaian masalah secara berkelompok. Kemudian PSE protokol menjadi kegiatan sekolah yang sudah menjadi sebuah tata, tertib, dan kebijakan di sekolah, dilakukan secara mandiri oleh peserta didik, misalnya membangun hubungan sosial yang positif, menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, dan lain sebagainya. Pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop, yaitu stop, take a deep breath, observe, process. Artinya S, berhenti, T, ambil nafas dalam, O, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, P, selesai dan lanjutkan. Stop sebagai teknik pembelajaran yang bermanfaat dalam membangun kesadaran penuh atau mindfulness, meredakan ketegangan, mengembalikan, dan membangun fokus murid. Keterkaitan antar materi sebagai bentuk penguasaan pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari dengan mengaitkan materi awal sampai dengan materi saat ini, yaitu modul 2.2. Penyampaian keterkaitan materi itu menandakan sejauh mana penguasaan dan pemahaman terhadap materi tersebut, yaitu keterkaitan dengan modul 1.1 pembelajaran sosial dan emosional dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, guru sebagai pamong, guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap KSE yang matang, sehingga mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti selain aspek intelektual. Selanjutnya, keterkaitan dengan modul 1.2 pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Selanjutnya, keterkaitan dengan modul 1.3 pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk keterkaitan dengan modul 1.4, pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas, dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Kemudian, keterkaitan modul 2.1 pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Sebelum mempelajari modul 2.2 ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional akan terbentuk dengan sendirinya bersamaan dengan pembelajaran di kelas, sehingga saya hanya fokus pada proses penyampaian materi atau kognitif sesuai dengan kurikulum. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional juga penting untuk diterapkan di sekolah, karena mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa dampak buruk secara akademik dan murid yang berkembang secara sosial dan emosional bersamaan dengan perkembangan secara akademik. Perubahan yang bisa diterapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid antara lain pengajaran eksplisit, yaitu dengan melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi PSE ke pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten dalam menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang 5 KSE dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan ragam budaya. Kemudian, pembelajaran akademik terintegrasi KSE, yaitu dengan mengintegrasikan KSE ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, seni, musik, dan pendidikan jasmani. Keterlibatan murid yaitu mengajak warga sekolah menghormati dan meningkatkan perspektif pengalaman murid dengan
melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Sedangkan perubahan yang bisa diterapkan di kelas dan sekolah bagi rekan sejawat antara lain menjadi teladan, yaitu menerapkan KSE dalam peran dan tugas untuk menciptakan budaya saling memberi apresiasi dan menumbuhkan rasa peduli dengan teman sejawat. Kemudian belajar, yaitu membiasakan melakukan refleksi KSE pribadi, berkolaborasi antar rekan sejawat, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk berintrospeksi atau self-care, dan mengagendakan sesi berbagi praktek baik. Kemudian berkolaborasi, yaitu membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring dengan rekan sejawat, dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak. Semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.